Udah. Oke, langsung aja ya diskusinya dimulai. Oke, pertama di sini kan ada tugasnya nih. Kita tuh bakal menganalisis si studi kasus tentang suatu program. Nah, programnya itu di sini kalau dilihat ini untuk melakukan pencatatan si lumbung padi. Jadi di sini ada beberapa, ada lumbung padi service, terus ada petani, sama ada udah itu aja. Berarti ada dua, ada lumbung padi service sama petani. Tempat panen itu? Kenapa? Tempat panen? Yang lumbung Simpan padi panen. service. Dua doang. Satu lagi apa nih? Satu lagi. Petani, lumbung padi service. Kegiatan panen itu enggak? Ya. Iya sih, ini kegiatan panen. Ini berarti main kelasnya berarti. Berarti terus aja kegiatan panen. Terus ada petani sama lumbung padi. Lumbung padi service. Itu berat panenan? Itu belum, itu proper atribut. Langsung di Oh iya, ding kita kelas itu. Yang kegiatan panen petani sama lumbung padinya itu objeknya ya? Ya, objeknya. Berarti kan ini ada main. Berarti Di sininya langsung void. Kita mau langsung di draw io aja ya? Boleh sih. Apa mau jalanin dulu? Programnya. Kayaknya nggak harus tahu kan kita ada berapa si outputnya, nggak usah ditanyain kan. Cuma kita paling analisis aja dulu. Oh ya udah. Pertama petani. Petani punya atribut publik. Berat panenan sama Berat panenan. Ini integer. Terus ada lumbung padi service atau lumbung padi service. Jadi satu petani cuma bisa punya satu lumbung padi. Terus lumbung padi service dia punya atribut. Lumbung padi service punya atribut persediaan. tadi disimpan sama tadi diambil. Disimpan. Terus sama padi diambil. Terus metodenya ada hitung persediaan. Simpan padi. Berarti parameternya ditulisan itu? Ya ditulis. Simpan padi. Jadi tambahan. Simpan padi. Terus itu void ya. Terus lagi ambil padi. Berat padi yang diambil. Void juga. Hitung persediaan. Dan padi. Integer ya. Terus ini public cetak persediaan. Ini nggak ada parameter, terus void. Itu ada W-nya per kelebihan W. Kelebihan. Ya. Petani itu dia bisa metodenya apa aja nih? Lakukan panen. Iya nggak sih? Iya. Lakukan panen, simpan panen. Void. Simpan panen di lumbung. Void juga. Terus ambil panen.
Simpan panenan Simpan di lumbung. panenan. Oh, panenan ya, bukan panen doang. Panenan. 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 Di sini Lumbung. panenan. Simpan. Panenan. Ini di bedanya apa lumbung. nih? Oh, yang ini satu ada, Ini void, satunya in mungkin. enggak, yang satunya ada Iya nggak sih? parameter. Ini apa sih? Kan Override, polymorphism kan? Di nggak ada apa ya? nggak ada. Tadi di lumbung. Ininya juga, tapi ininya ada isinya integer. Oke, terus bentar. Bener kan? Yang terakhir ada lagi. Itu kan simpan panenan di lumbung. Simpan panenan di Di lumbung. bawahnya ada, kalau yang bawah jumlah panenan sama lumbung padi. Tapi yang ini Lagi apa nih? Ambil panenan ya. Nah, itu ada parameternya semua, Bro. Gak ada parameternya. Ini void semua. Parameternya integer jumlah panen. Lumbung Panenan padi. sama lumbung padi. LB. Fungsinya ada parameter lumbung padi buat apa ya? Sedangkan itunya aja cuman simpan padi. Jadi ini simpan padi. Ini Iya simpan padi. LB. Oh, jadi dia tuh si petani itu dia punya lumbung padinya satu, tapi dia bisa lumbung, bentar ya. Lumbung nih, lumbung. Terus ini lumbung juga. Ini LB, ini lumbung. Bedanya apa? Ini bedanya, ini ada LB, ini LB, ini LB, terus ini ada lumbung. Itu Nah, LB dari kalau yang LB dari parameter dari sini nih. ya kan, dari parameter kan? Ya, kalau yang lumbung itu dari sini, dari atas. Atas. Nah, berarti satu petani itu cuma bisa satu lumbung. Tapi kalau disimpan padi di lumbung, dia bisa nyimpan di mana aja. Nggak ngerti sih kenapa ada banyak-banyak kayak gini ya. Biar. Terus yang demand method berarti kan nggak ada atributnya ya. Kalau di sini. Ini cuma programnya aja kan dalamnya. Nggak disebutin. Berarti ininya cuma main doang kan? Metodenya. Atributnya 0 berarti. Nggak ada. Yang di kegiatan panen. Atributnya yang kegiatan panen nggak ada sih. Kayaknya nggak ada. Ini kan cuma programnya doang yang dijalanin. Berarti ini untuk kalau kelas diagram segini juga udah cukup kan. Terus kan sekarang kita harus buat collaboration diagram. Collaboration diagram kan itu kayak hampir mirip use case tapi ada hubungannya, jadi sama kayak ada urutannya gitu. Hampir mirip use case. Nah, di sini kan kita harus lihat juga maksudnya gimana ya? Berarti harus kita lihat dari sini ya. Dari si urutan ini. Maksudnya gimana? Bentar. Anjing pakai bing. Dia pakai. Bentar, ini kan ada aktor nih. Kita langsung pakai Drawio aja nggak sih? Aktor, bro. Kenapa? Aktor ya udah aktor aja, maksudnya pengguna si softwarenya. Sama kayak yang studi kasus di kelas kemarin. Yang kemarin kalau nge-main aku cuma di pojok. Dia di pojok aja. Kita pakai. Terus apa lagi nih? Nah ini kan berarti harus urutannya tuh urutan sesuai program yang di dalam atau secara general. Tinggal sih. Soalnya kan nih kalau kita lihat urutan di sini kan
urutan di sini tuh misalkan dia jalanin dulu nih, Ya, dijalanin dulu atau enggak ya udah ininya nggak usah diabain gitu. Terus kita lihat dari si apa ya? Berarti dari sisi si petaninya. Berarti nanti di sini tuh ini tuh bukan ini petani tuh pengguna sih sebenarnya. Pengguna. Terus berarti dia di awal harus bikin lumbung padi servis dulu. Berarti ini ini boundary atau jadi apa ya di sini? Jadi langsung kalau servis ya? kalau enggak, kalau lu jalanin dulu Kenapa? biar paham juga. Kenapa nggak jalanin dulu di pin biar paham juga? Jalanin di Perlu nggak? nggak Perlu nggak? boleh aja sih. Kalau lu mau jalanin terus sharing screen aja langsung. Gue nggak ada ini sih. Nggak ada apa? Nggak ada netbean-nya. Terus nanti kita nentuin kan, berarti ada aktornya siapa, aktornya oke pengguna lah ya, atau customer atau si pengguna aplikasi. Terus si boundary-nya tuh batasannya apa? Batasannya apa berarti? Yang kemarin di kelas masih inget nggak? Kita aja batasannya apa sih? Bukan. Kemarin Lihat di modul 8 ya berarti. Lihat di modul rotate. Nah ini. Ya kan apa sih? Nah ini kita lihat di Sama sini. ke Mirip-mirip kayak gini kan ya kita yang kemarin. Sama-sama segitiga gitu, tapi nanti ada lanjutannya lagi. Berarti kan langkah-langkahnya di sini step satu buat aktornya. Nah, buat aktornya itu kita petaninya, si petaninya atau kita sebagai user untuk nginputin segalanya. Iya sih. Kalau misalkan petani, petani jadi apa di sini? Jadi batasan atau jadi objek? Ya jadi ini ya, jadi apa? Entity ya. Iya. Ini masih pada on ya sih, si Gasot sama si Tita. Ya nggak bisa lagi. Hmm. Ini si Gasot kemana nih si Gasot? ya Allah. Ini apa ya? Lumbung padi servis. Berarti langsung aja dibuat dari yang dari tadi. Pertama sih tentuin dulu sih aktornya. Oke, aktornya kita tentuin. Siapa aktornya? Aktornya siapa berarti? Kata lu ini. User aplikasinya. Iya. Pengguna aja ya berarti. Atau apa ya istilahnya yang bisa dipakai? Pengguna. Susah banget.
pengguna. Terus ada boundary-nya. Di sini kan ada reservation UI. Sedangkan kita nggak ada boundary-nya. Gimana dong? Boundary itu Boundary-nya apa apa? sih, Bro? Kayak batasan, maksudnya batasan. Jadi misalkan dia tuh aplikasi. Batasan aktor ke aplikasi gitu ya. Iya, berarti CLI nggak sih? Iya kan, karena kan batasannya di command line. Tapi nanti apa ya? Program berarti di sini. Program Nah ini gue jalanin program CLI. Padi Bron. CLI. Kenapa pasti jalanin? Nggak bisa. Yang di petaninya kan itu ada lumbung padi. Coba lu cek yang di petani. Yang di petani. Ya, yang mana? Yang di petani, yang di simpanan simpanan panenan di lumbung, kan itu ada parameter yang lumbung padi. Lumbung padi LB tuh. Oh iya. Lumbung Nah, padinya nggak ada, karena ada lumbung padi ada. service. Nah, itu harus bikin kelas. Nggak, lumbung padi service nggak sih harusnya? Yang ini kan, lumbung padi sama lumbung padi service. Yang lumbung padi service kan? Coba diganti lumbung padi yang tadi jadi lumbung padi service. Lumbung padi service. Nah, bisa kalau lumbung padi service. Nah, ya udah berarti nanti diubah sih berarti. Mana yang lumbung padi ini? Lumbung padi service. Udah gitu. Terus ini boundary-nya benar nggak sih program lumbung padi CLI? Karena kan lewat terminal kan. Jadi si penggunanya tuh lewat terminal untuk masukin. Kan kayak NetBeans tuh. Berarti harus dimasukin kan? Atau nggak ada penggunanya? Ini nggak ada inputan sih masalahnya. Ya kan nggak ada input ya di sini. Ini gua run apa? Astaga, Mak. Cetak persediaan. Nah ini apa nih? Persediaan padi terakhir, hitung persediaan padi. Hitung persediaan padi, integer. Persediaan. Gua run nggak muncul apa-apa, Pron. Lah. Persediaan. Gimana caranya? Ini. Bisa sharing screen. Itu di bawah Caranya. terus ada yang hijau nih yang di tengah. Oh, share screen. Bentar. Kalau nggak salah ada permission-nya. Enggak, you cannot start screen share while the other participant is sharing. Satu orang satu ya? Atau perasaan bisa Satu orang satu. Gue nggak bisa share kalau lu masih nge-share. Oh, share. Udah, bisa nggak? Coba lu stop dulu dan di share dulu. Nggak bisa. Karena kenapa? You cannot start screen share while the other participant is sharing. Oh, stop share. Udah. Satu ya. Nah, ini bisa nih. Multiple participant can share simultaneously. Coba bisa nggak share? Bentar, gue masih ke sistem preference. Disuruh ini. Ada. Ada. Nah. Kelihatan. Ini pas gue run nih. Nggak muncul apa, Bos? Ini nggak ada ini ya, ada yang bawahnya. Cetak ada cetak persediaan ya? Nggak ada. Ini ada cetak persediaan. Terus coba lihat di petani. Bentar. Ini ngeselin dah.
Ini petani. Oke, lakukan panen 150. Udah langsung sih lumbung padi servis. Cetak persediaan, sistem outdoor print LN, persediaan di lumbung. Harusnya udah bisa sih. Tapi iya, persediaan nggak muncul apa-apa. Ini cuman Coba di salt pas di bawah sini. Di bawah paling akhir di salt. iya nggak muncul aja. Shotnya malah nggak muncul. Saltnya malah nggak muncul. Coba dikasih kata-kata dalamnya. Oh, udah. Coba jalan. Di mana dah ngeceknya dah? Nah, itu di konsol di bawah sih biasanya. Di bawah. Di sini kan biasanya muncul kan? Iya, biasanya muncul itu. Tapi gimana ya? Lupa lagi. Iya. Coba view. Terus di bentar. Di ujung sini nggak sih? Di ujung paling kanan. Pojok kanan. Ini nggak bisa di ini ya? Pojok Nggak bisa. kanan atas. Ini. Di bawah. Agak bawahan dikit. Ada icon tuh di bawah. Ini. Di bawah Bentar. search. Di bawah search. Nah, itu Di kayaknya bawah. bukan Ini. maximize Windows. Tapi bawahnya lagi. Di Ini. bawah maximize Windows. Itu coba. Itu bukan sih? Bentar. Ini ya? Iya, itu bukan ya. Itu apa sih? Ini apa nih? Bentar. Ini ngedrag. Oh, itu apa nih? Maximize Windows buat maximize. Jadi gitu. Coba klik lagi. Oh iya. Kemana konsolnya? Aneh. Coba pencet yang output tuh. Ini kalau misalkan sahabat, itu tadi emang nggak bisa apa? Emang netbin gue yang ini. Netbin sih. Ini output di bawah. Di bawah tuh ada output. Mana? Paling bawah. Di Paling tab. bawah yang coba pencet itu. Bisa nggak? Nah, itu. Langsung build successful tuh. Cobain yang tadi. Yang kegiatan ininya. Kegiatan panen. Ini masih apa? Yang di jalanin masih Java Application 3. Yang Jadi, F3 klik apa kanan. sih? Lupa gue. Klik kanan. Klik kanan terus run. Nah, itu. Kan. Persediaan di lumbung 130, persediaan di lumbung 50. Udah berarti kan Berarti dia udah ditetapin di sini kan di dalam. ya ditetapin, nggak ada inputan kan berarti. Nah, itu kita buatnya gimana ya kalau nggak ada inputan? Kalau nggak ada inputan nggak ada boundary dong. Cuma ngejelasin sistem doang. Iya. Tapi yang pas kemarin tuh ada inputan nggak sih, Bron? Yang itu? Nggak ada sih kayaknya. Kemarin tuh studi kasusnya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Data? Studi kasusnya tentang apa sih? Yang ada Bron, yang waktu itu kan buku kan sih? Iya. Oh yang ada author, ada apa? Ada database juga. Nah, kalau kayak gini kan gimana ya berarti buatnya? Coba gue lihat yang di lumbung padi servisnya. Kok ada fotonya? Kayaknya sih Kan berarti datanya itu udah disimpan di petani sini nih, Bro. Tuh. Jadi yang berat panen kan nah ini 150 sama 50 kan berarti dia di datanya itu udah disimpan di petani, nggak harus nggak nginput lagi gitu. Iya. Jadi nggak ada ini dong, nggak ada pengguna aktornya. by the way, kalau misalnya yang di petani ada kita misal ada inputnya ini, kalau kata gue sih aktornya hubungnya ke ini bagian petani ini sih kalau kata gue. Itu entitas nggak sih?
Kenapa jadi entitas? Iya kan? Bukan petani yang lakuin kan sebenarnya. Program yang lakuin. Ntar kita buat dulu servisnya. Tadi servisnya berarti kan lumbung padi servis. Ini udah balik ke lu lagi kan, Pron? Nggak tahu nih. Belum. Gua stop. Nah, udah balik ke lu lagi. Lumbung padi servis. Jadi nggak bisa di... Ininya aja lu gedein. Gede banget. Gak enak banget bulat. Bentuknya bulat, gak enak. Atau ini di bawah ya? Ini di bawah ya? Kenapa nggak kayak gitu ya daripada di dalam? Tapi yang pas nih, Pron, yang pas kita kemarin studi kasus yang di kelas itu, ini loh, disuruhnya kotak loh, kayak kelas diagram loh. Ya itu katanya bisa dua kan, bisa beda-beda. Si notasinya bisa, tapi nanti kalau pakai kotak, misalkan pakai kotak ini, di atasnya tuh harus pakai ini, dikasih tanda juga. Tapi kan maksud gua, kalau yang pas kemarin kita kelas diagram, yang kayak bentuk Oh iya, kelas ada diagram, atribut ya. kan ada atribut sama entitas. Ada Oh, iya. atribut sama metode. Iya ada sih, berarti harus pakai kelas diagramnya. Udah pakai dulu lah. Berarti harus pakai yang kotak. Yang kotaknya gini dong. Berarti ini kegiatan panen. Terus di sini dia nggak ada atribut. Kasih titik. Ya, nggak ada atribut kah kegiatan Terus panen? dia public main. Terus string args gitu. Ya. Terus ini void. Nah. Terus ada lagi kelas petani. Petani itu dia tadi atributnya apa aja di sini? Berat panenan sama lumbung padi servis lumbung. Dan langsung di sini copy. Di sini. Dah. Terus masuk sini lagi. Terus plusnya di kiri. Udah. Panjang banget. Ini bisa nggak sih kalau nggak dikebawahin? Boleh nggak sih? Mana? Ini yang dikebawahin. Buat? Biar nggak panjang banget. Oh, lu enter. Enter. Bisa lah. Coba lu panjangin. Nah, itu kan ke bawain. Yang lumbung padi servisnya. Jadi aneh nggak? Jadi aneh banget. Iya. Jadi sih kalau jadiin satu baris juga nggak apa-apa kayaknya. Panjangin aja sekalian. Mending lu kopas lagi dah. Udah. Itu yang lumbung padi servis tuh. Oh ini. Panjang banget tadi sih kalau ini. Mentok anjing. Kepanjangan sih ini kayaknya. Coba buat satu dong. Udah lah ya. Terus satu lagi itu kegiatan lumbung padi servis. Si fieldnya di servis. Oh ini apa nih? Padi diambil, INT juga. Iya. Terus ininya dimasukin. Sini.
Gimana nyambung-nyambunginnya? Kayak yang di sini nggak sih? Yang 1, 2, 3 itunya. Bas, ba, Basda tuh, aduh, ya Allah, otak gue nggak terstruktur dah. Apa? Basdat. Ini Basdat lagi direkam. Bang. Apa? Lagi direkam. Nggak. Dikat aja ya. Bisa. Gak apa-apa. Kan diskusi itu. Diskusi Basdat. Aduh. Sampai tanggal berapa? Ini yang tugas-tugas deadline mepet-mepet tuh apa aja? APSI, 24 RPB sama PB, Basdat. Basdat. RPB, Ini 25. APSI 25. Absen Tapi itu 25. APSI itu ada video juga kan? Iya. Bikin video. Pusing ya Allah. Bikin videonya nggak tahu berapa tuh. 2 atau bikin 2 lah kayaknya. Sama Iya kan? video ini. Jadi 3. 29. Yaudah. 3 nggak sih? 3 jadinya. Yang kelompok 1, yang individu 2. Terus apa lagi ya? Praktikum? Kapan praktikum? Praktikum. Selasa RPB. Selasa tuh. Enggak, Selasa Selasa Basdat. Basdat ya. Selasa malam. Terus Sabtu SCM. Sabtu SCM. Satu lagi apa Ya. sih? Udah itu dong. Oh, Manjarkom Jumat. Manjarkom Kamis. Manjarkom. Ya Manjarkom Kamis malam. Kamis apa Jumat sih? Kamis malam. Oh, Kamis. Ya Allah. Udah. Kayaknya bakal seterusnya kayak gitu sih. Walaupun kita ada kelas, ada kuliah juga. Bakal lanjut Liburnya online aja terus. mau diperpanjang kayaknya mah. Tapi kayaknya bakalan lanjut dah. Ya bakal lanjut sih. Gila 500. 20 hari. Kan orang Indonesia kan liburan, guys. Italia aja 20 hari yang kena baru puluhan. Tapi udah 50 hari ribuan. Nah, Indonesia 20 hari 500. 50 hari berapa, coy? Aduh, takut dah, Cok. Apalagi banyak artis sama pejabat yang kena juga. Iya. Ini temen tongkrongan gue kena. Gila. Lu tuh makin deg-degan aja. Tertongkrongan lo ada yang kena, Sob. Ada. Positif, coy. Anjir, ngeri sih. Udah. Lanjut lagi. Ini gimana nyambunginnya? Petani. Itu nyambungnya bebas kan ya? Apa ada aturannya, Bro? Ada aturannya. Oh iya ini salah. Ini petani itu di bawah. Petani itu jadi entitas kan. Samain aja kayak gini. Samain kayak yang di sini. Ini di atas sini, ini di bawah sini. Tapi masalahnya di kegiatan panen itu kan nggak ada fungsi buat manggil ke sini kan. Manggilnya tuh dia ke mana dulu sih? Dari programnya. Dari yang kegiatan panen. Yang di kegiatan panen kan ada itu tuh yang apa sih? Lupa gue namanya yang lumbung padi service, lumbung bla 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 sama dengan new. Ya berarti ini apa gimana ya? Ini konstruktor kan inisialisasi objek. Iya konstruktor, lupa gue. Kan ada konstruktor tuh. Iya sih. Tapi konstruktornya nggak ada. Oh ada konstruktor emang. Konstruktornya nggak ada apa-apa. Ada nggak konstruktor? Nggak ada konstruktor. Public void ini nggak ada konstruktornya. Cuma ini doang, kelas doang. Objek berarti tapi harusnya. Enggak yang di kegiatan. Yang di kegiatan panennya kan ada konstruktornya, Bro. Buat manggil. Ya, ini bukan konstruktor sih, ini inisialisasi aja. Ya, kalau yang konstruktor tuh harusnya ada di sini, ada di kelas ini. Yang kayak publik, lumbung padi service, terus ada lagi. Kayak ada metode lagi gitu. Ini kan cuma kelas doang. Ya gitulah pokoknya. Berarti pertama kegiatan panen itu dihubungin ke si lumbung padi service. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin petaninya. Berarti kan lumbung kegiatan panen ke si
petani. Udah. Terus yang ketiga, Pak Bakri dot lumbung sama dengan lumbung Sukamaju. Ini gimana nih berarti? Pak Bakri dot lumbung Petani ke lumbung bukan? parameternya berarti. Di kegiatan panen. Ini petani. Nah, ini lumbung parameter ini tuh diganti jadi ke sini. Apa? Jadi lumbung padi servis. Maksudnya? Gimana ya? Pertama kan dia inisialisasi lumbungnya. Yang kedua inisialisasi petaninya. Terus si Ya. petani itu punya atribut lumbung. Ya. Nah, di sini di-set kan Pak Bakri Ya. dot lumbung sama dengan lumbung padi Sukamaju. Berarti dihubungin sama ini, sama lumbung padi ini. Jadi ditulisnya gimana? Di si panahnya, apakah dari petani ke si lumbung padi servis atau dari kegiatan panennya? Kalau 2 gitu bisa nggak, Bro? Bisa aja, dua panah. Jadi yang kegiatan panen bukan. Yang kegiatan panennya ke petani, yang petaninya ke lumbung padi servis. Kan kata lu ngerubah apa sih itu tadi yang inisialisasinya tuh. Yang ada Pak Bakri tuh. Jadi yang dari petani ke lumbung padi servis. Soalnya kan yang petani ini kan ngambil datanya ke lumbung padi servis. Iya nggak sih? Ya, tapi nanti di sini kan apa ya? Di sini tuh ada berapa nih? Ada create. Nah, berarti kan di sini create nih si teksnya. Kalau kita masukin teks. Ya, teksnya dibuat. Ini di sini tuh berarti tulisannya create. Udah kayak gini. Itu stereotip ya, Bro? Apa? Itu stereotip ya? Iya, kayaknya. Nah, ini juga create. Udah create. Nah, ini di sini apa nih? Si namanya apa? Ini kan ada fungsi nih, make reservation. Itu kan fungsi. Terus ini reservation number. Ini kayaknya gini nggak sih? Reservation number berarti ya udah berarti lumbung padi doang. Reservation Apa number. make lumbung padi? Kenapa? Apa ya? Soalnya kan kalau logikanya ngerti kan maksud gue, Pron, yang petani ini kan kayak data-datanya itu kan disimpannya di petani, ya kan? Yang berat panennya kan ada di petani nih. Ya. Lumbung simpan padinya juga ada di petani. Nah, yang di lumbung padi servis ini kan apa ya? Persediaan, terus ambil padi, ya, pengurang plus. Aduh, gimana ngomongnya? Kayak jadi ngambil datanya dari petani terus diolah di lumbung padi servis. Lumbung padi servis. Jadi si petani itu harusnya servis atau enggak entity? Dong. Entity juga. Ya. Ya berarti kita kasih aja entity ya. Entity. Busrak. Segede gaban, gila. Ini yang paling bikin males tuh gini. Kalau misalkan kita masukin stereotype, dia tuh masuk ke dalam. Oh iya ya. Iya, masuk ke dalam. Pakai panah, pakai ini apa? Pakai panah. Manual sekali caranya. Pokoknya intinya tahu lah itu apa. Ini service. Berarti yang ini kegiatan panen itu boundary-nya ya? Oke. Bener nggak sih logika gue, Pron, masuk sih? Jadi kan yang petani, data-datanya dari petani, terus di lumbung padi servis itu datanya diolah di lumbung padi servis. Iya, diolah. Enggak sih, tapi data karena gini loh, lumbung padi servis sama lumbung padi itu jadi satu. Jadi ya sebenarnya datanya disimpan kan di sini, data persediaan.
Kan yang paling penting data persediaan kan yang ditaruh. Terus kalau Iya. misalkan di sini, ini kalau di sini dia tuh cuma merubah doang. Dia ngambil, nyimpen, ngambil, simpen, ngambil, simpen, gitu doang. Iya. Sama Ah, nggak ada nyimpen data sebenarnya. Data sebenarnya ada di persediaan ini, di atribut lumbung padi. persediaan di lumbung padinya. Tapi kan coba yang di kelas diagram petani kan ada berat panen tuh, Ya, ya kan? Nah, di berat panen itu kan lu nentuin dulu, Bron. Nggak langsung lu simpan di lumbung padi servis kan? ya berat panen. Mana nih berat panen? Ada nggak yang berat panen dipakai? Nggak ada. Cuman ada di, nah, petani doang. Lakukan panen, berat panen sama dengan 150. Nah, terus yang simpan padinya itu kan 150. Enggak, ini berarti berat panen sebenarnya buat apa sih sebenarnya atributnya? Gak guna kan? Nih, kalau gue ya, kalau menurut logika gue, jadi kan di berat panen itu lu nentuin dulu kayak nggak mungkin dong, Bron, langsung dimasukin ke lumbung padi servis, iya kan? Jadi data-datanya awalnya itu kan dari petani. Dari petani. Terus lu masukin ke berat panen kan. Nah, lu di berat panen ini lu bakal tahu kayak harus persediaan berapa dan simpan padinya berapa segala macam gitu. Kalau lu lihat di lumbung padi servis kan ada public void simpan padi tuh. Itu kan ada ininya juga, ada apa sih yang tanda kurung tuh, parameter bla bla, terus ada rumusnya juga ya kan, padi simpan sama dengan padi simpan tambah tambahan padi. Jadi data dari petani itu diolah di lumbung padi servis. Kalau gue sih gitu. Enggak, masalahnya gini loh, si berat panenannya itu nggak dipakai sama sekali atributnya. Nggak dipakai nih. Kenapa? Ini cuma ada 2 pas di searching. Iya. Terus lakukan panen Kenapa? itu kan, lakukan panen juga void gitu. Maksudnya lakukan panen itu kan berarti ya udah dia 150 nih, lakukan panen cuma ada 2 nih. Pak Bakri sama Pak Daeng Baso ini punya 150 ketika ini jalanin. Iya ya. Iya benar juga sih. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ke apa-apa sih. Ini nggak di print kan? Berat panenan lakukan nggak di print apa-apa, ya udah. Berarti nggak ada ngaruh ke program seharusnya. Kayaknya sih tadinya tuh mau pas lakukan panen tuh harusnya ngurangin kapasitas di lumbung harusnya kan. Ini Ya. kayaknya kurang di sini. Harusnya nih lumbung dot ambil padi kan. Iya. Di sini harusnya ada. Jadi kayak ini lumbung simpan padi, oke. Simpan padi. Terus nanti ada lagi di sini lakukan panen itu harusnya lumbung dot ambil padi kan. Iya, padi Ambil diambil padi. tuh kan. Iya, Ya. terus tapi saya di sini diambil nih. Nih, si ambil padi itu nggak dipanggil, nggak pernah dipanggil. Nah, Coba lihat. dipanggilnya dari sini. Bentar. Ya. Ambil Ya. panenan dari lumbung. Ini fungsinya ada di mana? Fungsinya ada di lumbung ya? Di petani. Panenan diambil. Kok membingungkan? Terus lakukan panen buat apa ya? Kalau di sini ada ambil panenan dari lumbung. Atau lakukan panen terus dimasukin ke lumbung nggak sih? Oh iya, benar. Itu maksud gua. Jadi lo habis panen. Ya habis panen dimasukin ke lumbung kan. Tapi berat panenannya nggak dipakai gitu. Itu yang bikin bingung. Harusnya dipakai dong, Bron. Kayak kalau lo lihat kan tadi kalau habis luran itu ada dua data, persediaan di lumbung 130 sama persediaan di lumbung sama dengan 50.
Jadi ada 2 data, ngerti nggak? Yang mana yang 50? Ini Pak Bakri udah 50. Ini Enggak. ini coba deh, ini di ini 10. Ah. Bentar. Ini 10. Terus yang ini ya berapa nih? Yang void ini. 0, Cok. Kok no? Maksudnya gimana? Enggak, ini metode ini simpan panenan di lumbung dia berapa? Nih, simpan panenan di lumbung dia 50. 50. Ya. Berarti kan tambah 50 plus 50 plus 10. Ini kan simpan panenan di lumbung 10, ini 50. Nah, ini 40. berapa nih? Tapi dia lumbung padi desa Sukamaju. Sukamaju ya. Sukatara. Sukatani berarti plus 40. Ini apa nih? Kalau yang ini Pak Bakri di sini, dia masuknya ke Pak Bakri itu desa Sukamaju, tapi dia tuh ngasih 40 ke Sukatani. Jadi beda lumbung. Beda lumbungnya. Ini pertama beda lumbung ini Sukamaju. Ini plus 40, tapi dari Pak Bakri. Sukatani berarti ini Sukatani. Udah. Terus di sini ambil panen dari lumbung 10. Pak Bakri yang dia ambil panen dari lumbung siapa? Lumbungnya dia sendiri. Berarti kan ini di sini 90. minus 10. Ini Pak Bakri. Ya sama sih, nggak ada. Berarti ini Sukamaju itu punyanya Pak Bakri. Ini punyanya Pak Daeng. Nah, gitu. Terus dia ada lakukan panen. Lakukan panen sih. Nah, ini 150. Tapi berat panen berarti nggak ngaruh. Udah, simpan padi di lumbung. Padi di lumbung sendiri berarti 90. Berarti ini sama dengan 130. Ini itu 50. Bener nggak outputnya tadi? Bener. Iya, gitu. Berarti bisa dibilang nggak guna dong itu 150. Nggak guna. Nggak ngaruh ke apa, kemana-mana. Nah, terus itu buat apa? Gila. Tadinya sih kayaknya mau dimasukin ke ini, masukin ke simpan panenan di lumbung. Maksudnya nih yang ini nih, simpan panenan di lumbung ini harusnya sesuai sama hasil panen harusnya. Jadi nih yang simpan panenan di lumbung. Nah yang ini tuh 50-nya tuh harusnya bukan 50, 150 harusnya. Berat panenan. Nah ini berat panenan. Jadi dia harus panen dulu baru dia bisa nyimpan. Intinya gitu. Tapi ya programnya ini kan makanya ada lihat Pak Bakri lakukan panen sebelum menyimpan tuh dia pasti ini dulu kan nyimpan, lakuin panen dulu. Sedangkan si Pak Bakri sebenarnya dia punya 50 tambah 10 tambah 40 100 kan. Si Pak Bakri berarti harusnya Pak Bakri itu cuma punya 100 panenan. Yang dia panen itu 100. Terus ke Pak mana nih? Daeng Baso itu harusnya dia kan ini cuma 90 doang kan? 90 doang berarti kan. Nah, berarti si Pak Daeng itu cuma punya 90. Dia udah pakai di sini nih 90. Iya kan? Berarti ini udah habis kan harusnya. Berarti kan ini si lakukan panen itu harusnya ya gitulah pokoknya. Paham. Tapi beda sih ini. Kenapa 150 ya? Dari mana 150? Nah, itu yang 150 itu nggak ngerti. Ini dua-duanya digabung juga nggak bisa. 90, 150. Datanya nggak ditarik apa-apa kan itu yang 150? Iya, nggak dipakai apa-apa. Kayaknya mungkin ada tipe sih harusnya itu. Tapi nggak apa-apa sih. Atau kita mau inisiatif sendiri memperbaiki program. Inisiatif sendiri memperbaiki program.
keluar dari ini. Ini ntar dikat ya, Bron ya? Kenapa? Ini ntar dikat ya? Ya bisa sih, gue kata aja kan. Kan lu tahu sendiri, Bron. Otak bapaknya gimana kan? Nggak tahu. Kalau A harus A, B harus B, C harus C. Iya sih. Ya udah sih. Is, Tuh, kocak dulu, Is. apaan? Kayak ini anjing. Kayak kalau lu lihat-lihat webcam ini anjing. Enggak, ini gue pakai Gelap, lampu. gara-gara gelap. Oh, Gelap iya. gue. Lanjut lagi. Nah, berarti lumbung. Sampai mana tadi? Si Daeng. Nih, yang... Nah, tapi kan kita tuh berarti harus ngejelasin kayak sequence kan, kayak urutannya kan. Berarti Ya. dia misalkan ada create 2 orang, berarti ya udah kita create-nya 2 orang kan. Maksudnya di sini Ya. create-nya ada 2 panah kan harusnya. Tapi nanti dikasih nomor, ini nomor keberapa kan? Iya. Berarti satu buat si Daeng, satu lagi buat si ini. Iya. Bakri. Atau bisa sekalian ini ya. Bisa sekalian ini ya, bisa biar sekaligus satu doang, satu baris tapi dia buat dua objek. Bisa nggak ya? Emang bisa? Bukannya satu-satu ya? Nah, coba lihat di sini ada nggak ya? Contohnya. Yang dia create 2. Nah, ini create di sini. Create. Ini bisa sih kayaknya ditumpuk kayak gini. Maksudnya satu garis. Tapi selama dia satu arah, masih bisa berarti. Pakai ini, Pron. Pakai yang, kalau kata bapaknya kan waktu itu ada sub. Kalau lu perlu sub. Sub apa? Jadi 1.1, 1.2. Berarti Ya, nggak? berarti ini... Ya, oke. Berarti ini 2 deh. 2.1. Yang satu lagi 2.2 gitu. Ya, tapi kita nggak tahu kan si nama objeknya itu apa? Atau harus dikasih tahu? Maksudnya gimana? Kan ini create doang nih. Tapi kita nggak tahu yang di-create itu siapa yang di 2.1. Itu kan ada itunya, Pron. Create, AD, DD, RTR itu apa? Itu Yang di modul. konstruktor. Tapi kita kan nggak ada konstruktor ya? Iya. Iya. AD, DD, RD, RR, CR. Iya, itu konstruktor. Yang pas kemarin ada nggak sih? Create ya, Nggak tetap ada. create ya? Create aja. Nggak Atau disebutin. mungkin kita tetap create atau ntar pas presentasinya kali dijelasin. Iya, bisa aja sih. Atau nggak kasih anotasi, kasih keterangan lagi. Ya, bisa. Yang itu create apa yang ke lumbung padi service tuh? Itu dia create yang suka maju sama suka tani. Oh iya. Yang ada 2 lumbung ya? Dia dua lumbung. Berarti yang di lumbung service itu dia nge-create 2 lumbung. Yang di petani dia nge-create 2 orang petani. 2 petani, gitu. ya. Udah. Terus atau kita tuh sebenarnya harus ngejelasin secara general nggak sih? Maksudnya si pertama ya udah ini create-nya cuma 1, terus create-nya cuma 1. Jadi si yang kegiatan panen itu cuma apa ya? Cuma contoh doang. Contoh. Contoh tuh artinya langkah-langkahnya sebenarnya harus itu. Jadi kayak misalkan nih di programnya tuh nih cuma misalkan kita cuma buat 1 itu juga masih bisa gitu. Kalau kita buat 1 atau kita harus sesuaiin banget sama si ini. Kalau kata gue mah harus disesuaikan ya, Bro. Kan soalnya kalau menurut Sadikes kan kayak gini. Berarti ya kita harus nganalisis sesuai Sadikes dong. Iya sih. Berarti ya oke. Berarti nggak mungkin
Kalau study case-nya A, kita analisisnya B, kan nggak mungkin. Oke. Oke, lanjut lagi berarti. Di create, abis create, dia langsung Pak Bakri dot lumbung sama dengan lumbung padi Desa Sukamaju. Berarti kan dia masukin si variabel ini, atribut lumbung, menjadi si atribut yang 1.2. Itu gimana ya caranya? Cara kita nge-spesifikin bahwa objek yang di-create di 1.2 itu masuk ke objek di 2.1. Nah, itu dia. Nah, itu nggak bisa kan? Susah. Kalau di sini, kecuali kalau ada konstruktor. Tapi di sini kan nggak ada. Kalau ada setter getter masih mending. Jadi nanti misalkan set lumbung. Iya. Set lumbung, terus nanti ada ininya lumbungnya, ya udah lumbung suka langsung disebutin namanya kan. Apa pakai parameter ya, Bro? Oh, atau nggak gini sih. Yang waktu itu si Bapak bilang, kalau misalkan ada dia tuh kayak gini, bisa nggak sih? Terus nanti ada terusin namanya, Desa Sukamaju misalkan. Kayak gitu nggak sih? Bisa kayak gini? Emang kayak gitu ya? Gue nggak terlalu nggak tahu gue kalau kayak gitu bisa. Nah itu masih agak bingung juga sih. Maksudnya dia cuma buat ngeidentifikasi aja. Biar tahu kan dia nge-create apa gitu. Iya, biar tahu nge-create namanya apa. Kan waktu itu disebutin juga, nih yang kayak gini nih. Dia kan kelasnya titik 2 reservation. Nah berarti kan kelas reservasi, terus dia nggak ada nama objeknya kan. Terus kalau nggak salah yang ada yang bentuknya di depan titik 2. Mana ya, di depan titik 2 ada nggak? Ya pokoknya kan nggak ada titik 2-nya gitu artinya. Titik 2-nya di depan berarti ini nama kelas. Yang di depan titik, yang harusnya di depan itu kan berarti nama objeknya kan. Nah berarti ini nama objeknya Desa Sukamaju, kelasnya apa gitu. Karena waktu itu yang bab berapa ya? Bab 7 gitu ya. Dia tuh ada 3 untuk merepresentasi itu. Ada yang dia tuh objeknya aja, nama objek aja, nama kelas aja, atau nama objek sama nama kelas. Nah yang ini nih. Nah ini, objek tanpa tipe. Objek dengan tipe. Bisa, bro. Tapi itu emang ditaruhnya di stereotype ya? Enggak sih, ini stereotype tuh sebenarnya cuma buat apa ya? Ngelengkapin doang sih. Cuma buat nih misalkan nih, create di sini tuh ada, oh ya ini dulu deh. Ini create stereotype object. Nah ini nih, res.2 reservasi. Nah berarti dia buat objek reservasi. Nah yang jadi bingung tuh, oke deh dia satu entity, satu apa ya? Satu kali nge-create gitu, masuk akal gitu. Tapi kalau kita ada 2, apa kita harus buat kotaknya ada 2? Misalkan ini res 1, terus ada lagi res 2. Apa harus kayak gitu? Anjir, gimana ya? Kalau pakai yang itu nggak bisa ya, Bro? Kalau pakai yang tadi lu bilang, objek. Yang objek. Bentar deh, atau kita mau penulisannya kayak gini aja nggak sih? Nggak usah pakai atribut. Sebenarnya kan ini kan entity-entity kayak gini kan sebenarnya nggak cuma buat mempermudah kan si Bapak bilangnya. Bukan bagian dari communication diagram kan. Lumbung padi service. Bukan padi service. Berarti dia ada 2 dong berarti harusnya. 2. 1 itu Desa Sukamaju. Satu lagi Desa Sukatani.
kayak gitu. Terus nanti si petaninya juga ada 2. Tapi kan sesuai studi kasus katanya kan. Atau mau kayak gini banget apa sih? Ya udah di create-nya aja yang dibikin 2. Terus nanti di sininya tinggal dikasihin nama objeknya apa. Tapi nggak Coba bisa yang sebelumnya gimana, Bro? gimana? Yang tadi lu bikin. Nah ini. Nah ini berarti nanti satu lagi ada satu. Ini yang tadi tuh kegiatan panen. Berarti Kegiatan panen. Ada petani. Sini ada titik 2. Pak Bakri. Ada Pak Daeng. Nah, kayak gitu. Nanti kita bikin apa nggak efisien ya? Maksudnya ini malah bakal ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sana. berarti kita kalau misalkan pakai yang ini, kita ninggalin yang itu tadi. Iya, Berarti ini jatuhnya kalau kayak gini create semua dong, Bro. bisa pakai ini, bisa pakai apa? Bisa pakai apa ya? Contohnya di sini deh. Di si programnya. Nih, dia tuh ada Pak Bakri simpan lumbung panenan di lumbung, tapi ke lumbung desa suka tani. Jadi kan Tani. ke lumbung sebelah gitu, bukan lumbung dia sendiri. Ya. Tapi sedangkan si Padaeng ini cuma sekali doang. Simpannya cuma sekali. Sedangkan ini berapa kali gitu. Iya. Itu makin Paham. bingung gitu nggak sih untuk identifikasi. Misalkan ini create, oke dah kalau create. Terus nanti di sini ada contohnya apa lagi nih di sini. Nih, lakukan panen. Pak Bakri lakukan panen. Itu gimana cara jelasinnya? Berarti kan di sini lakukan panen dia bakal ke diri sendiri kan? Iya, yang garisnya ke diri sendiri kan yang muter itu. 3.1 lakukan panen. Terus ya gimana ya? Akhirnya kita nggak tahu dia siapa gitu. Harus dijelasin terus-terusan untuk setiap kali ini. Sama aja ya. Tapi yang Bron, yang di nih, yang di iya ya. Yang di kegiatan panen cuman gitu doang. Cuman create dong dia. Iya cuma nge-create. Cuma nge-create 2, terus nanti sisanya di sini-sini semuanya. Bentar, lakukan panen. Gak mungkin ya Pak Bakri dijadiin atribut. Pak Bakri jadi atribut? Enggak sih. Enggak Kecuali ya? ya enggak. Tapi bisa aja sih Pak Bakri jadi atribut, tapi di sini nantinya. Jadi Iya masuk kan? ke sini kan. Nanti dipanggilnya dari sini. Iya. Tapi Tapi nggak ini kan mungkin ya? enggak sih kayaknya. Ini kayaknya ngepanggil diri sendiri kan. Hmm. Di sini. Terus ini ke gimana sih ininya? Ininya balik lagi ya si panahnya. Ya, balik lagi ke Tuh. ini nge-lag banget ya, Bron. Iya. Yeah. Udah.
Misalnya kayak gitu. Terus, Tapi nggak tahu siapa yang dia ngelakuin panen kan ya? ya dia nggak tahu. Kecuali kalau misalkan bisa dikasih tahu ya. Maksudnya, iya sih. Kalau di sini nggak bisa tahu. Kalau di sini, kalau di sini bisa. Maksudnya di sini bisa disebutinnya berarti Pak Bakri sudah melakukan panen. Tapi bukan di sini jadinya. Gimana? Jatuhnya di sini sih. Kegiatan. Di kegiatan panen. Menurut gue malah yang di kegiatan panen, bro. Iya sih. Karena ada Pak Bakrinya ya, ada Pak. Iya. Menurut gue Dah. Terus gimana lagi? Lakukan panen. Terus simpan panen di lumbung. Pak Bakri tapi. Ya semuanya di kegiatan panen dong kalau gitu. Iya nggak sih? iyalah. Iyalah, Pron. Iya nggak sih? Iyalah. Iya sih. Harusnya Pak Bakri simpan panenan lumbung. jadi yang ngelakuin segalanya kan ada di kegiatan panen ya. Nah, yang di lumbung padi bingung kan? Ini nggak ada atribut masalahnya di kegiatan panen. Ini cuman metode doang ya. Iya meter. Iya nggak ngerti sih. Gimana ya? Terus yang di ini dia ngapain, Pron? Di lumbung padi service menurut lo? Gimana? Yang di lumbung padi service ngapain dia? Dia manggil dia sendiri. Nih di dalamnya. Ketika satu metode dipanggil, simpan panenan di lumbung, Pak Bakri simpan panenan di lumbung. Itu sebenarnya LB simpan. Oh iya bener. Tuh kan? Oke. Pasti bakal penuh banget di sini garisnya. Nah, iya. Berarti nanti Pak Bakri lakukan panen. Tapi langsung ke sini dulu 3.1 lagi. Ini jadi gimana ya? Nih, pada yang lakukan. Oke. Jadi berulang-ulang. Kalau sesuai studi kasus. Emang bukannya harusnya kayak gitu? Iya sih, harusnya kayak gitu juga. Berulang-ulang berarti nulisnya. Tapi ini bukan lagi Pak Bakri simpan panenan di lumbung. Ini tuh bukan. Ini kan simpan padi, berarti kan simpan Ron. panenan di lumbung. Ron, Apa? emang kita harus ngejelasin tiap codingannya ya? Bukannya yang bapaknya waktu itu kan dia cuman nggak ngejelasin tiap per baris ya, berarti ya? Iya, tapi kan dia secara urutannya tuh dia metode ini, metode A. Terus si metode A itu manggil metode mana? Kalau dia ada manggil lagi, berarti ke sana dulu. Baru nanti manggil metode selanjutnya yang di bawah. Jadi misalnya lakukan panen. Si lakukan panen itu, dia pengaruhnya kemana? Ke nggak ada kan? Ya udah, berarti langsung next. Skip ke berikutnya, yaitu ada harusnya. Ini tuh harusnya 4 sih. Harusnya 4.2. Di 4.2, 4.1 deh. 4.1 4.2 sih.
simpan, oh ya 4 titik, 4 titik, nah, 4 titik 2, benar. Ini di 4.1 dia manggil lakukan panenan di lumbung, simpan panenan di lumbung 10. Nah, kita lihat nih si Pak Bakri simpan panenan di lumbung tuh yang mana metodenya. Nah, di sini cari. Nah, di sini kan yang 10. Yang ini yang kedua berarti yang jalanin. Terus nanti si ini tuh metodenya ngejalanin metode lumbung dot simpan padi. Berarti di sini dari petani ke sini berarti. Ini jadi nanti 4.1. Berarti 4.2-nya tuh simpan padi, lumbung dot simpan padi. Kalau misalkan kayak gitu, garisnya nggak boleh lebih dari 1. Boleh 2 sih. Lebih dari 2 nggak bisa. Kayaknya enggak sih. Garisnya 1 tapi panahnya 2. Panahnya cuma 2, kemungkinan cuma 2 kan? Ya. Ya Nggak, berarti maksud bedain. Maksud gua antara create sama yang lumbung padi ini dipisahin. Apa jadi satu? Apa garisnya jadi 1? dipisahin garisnya jadi 1. Garisnya jadi 1 sih. Terus nanti di Nggak. panahnya jadi 2. Oh, nggak dipisahin. Ya kayak gini, maksudnya garisnya 1, tapi panahnya ada 2. Ini ribet juga ya. Ini nggak bakal mungkin sejam 2 jam ini ya. Iya pasti sih agak lama. Atau diskusinya udah sampai sini aja. Terus nanti si pas proses pembuatannya direkam lagi. Tapi masih bingung dah, Bron. Kayak apa gimana ya, maksud gua? Kalau misalkan lu ngejelasin per metodenya yang di kegiatan panen tuh, di codingannya. Buset, berarti itu bakalan banyak banget dong. Iya banyak banget. Makanya kan sesuai studi kasus atau sesuai ya udah 1 kali aja. Maksudnya misalkan, tapi kalau sekali aja itu jadi maksud jatuhnya jadi kayak use case. Jadi dia Iya. bisa apa, bisa apa, bisa apa. Iya. Tapi apa atau enggak gimana ya? Kita bikin dulu use case-nya, tapi nggak ada proses sih masalahnya kalau kayak gini. Susah sih lihat prosesnya itu dari mana gitu. Nih misalkan pertama buat dulu objek. Oke, ini jadiin 1 gitu. Ini kan 2 nih asalnya. Ya udah jadiin 1 aja. Jadiin 1. Udah itu ini petaninya kan ada 2. Ya udah jadiin 1 petani aja. Terus ini yang lakukan panen. Ya udah 1 orang aja yang lakukan panen. Terus yang ini nih simpan panen di lumbung cuma 2. Cuma 3 ya cuma 3. Pak Bakri cuma 3 karena kan ada 3 varian. Ini metode yang pakai parameter 1, yang tanpa parameter, yang parameternya 2. Ya. Ya udah berarti kita tinggal jelasin 3 itu aja kan. Ya. Tapi masalahnya ini tuh nggak berurutan harusnya. 3 ini tuh harusnya nggak berurutan. Kalau misalkan kita bebas ya, artinya kita mau panen dulu, simpan panenan di lumbung kayak gini, di atas juga boleh. Maksudnya ini dipindahin ke atas, terus yang 10 ini dibawahin. Ini sebenarnya berurutan nggak sih? Berurutan kan. Kalau misalkan di sini, kalau sesuai studi kasus, ya udah berarti kita benar-benar ngikutin si ini. Tapi yang bingung itu, harusnya kayaknya ada, kalau misalkan ada metode atau hal yang general, harusnya bisa diulang lagi.
Iya nggak sih? Maksudnya Pas- kayak subproses gitu ya. Ya, Ya pokoknya bikin, ya misalkan, tapi misalkan gini nih, Pron. Maksud gue gini, kayak misalkan ya, itu kan ada prosesnya kan dia simpan panenan di lumbung, mm, ya kan? Nah, jadi walaupun di situ ada 3 metode, ada yang pakai parameter satu, ada yang enggak, ada yang pakai 2 parameter, itu lo tetap nulisnya ya udah simpan panenan di lumbung doang gitu. Nggak nulis tiga-tiganya semuanya lu tulis. 3 variasi gitu. Bukan biar nggak variasi. Nggak, maksudnya Maksud cuma satu, jadiin satu aja ya. Pokoknya simpan padi di lumbung, tapi kan metode beda gitu. iya. Masalahnya di sinian tuh, nih di sini tuh ada 3 gitu. Nggak bakal kepake kalau di kayak gitu. Yang kepake bakal ini doang dong. Yang iya. Ya berarti harus 3. Kalau kayak gitu harus 3 berarti. Harus 3. Nih habis itu habis simpan panen dan padi di lumbung yang ada jumlah panen, simpan padi lumbung dot simpan padi berarti 3.2 simpan padi. Simpan padinya tuh berapa tadi itu kan? Dari si jumlah panenan. Nah, ini mau masukinnya berapa ya? 10 gitu atau dari, tapi kan dipanggilnya dari sini ya. Ini dipanggilnya dari sini. Terus dipanggil ke sini jadi berapa? 10 juga. Atau ganti jadi jumlah panenan? 10 Mending aja ganti gitu. jumlah. Jadi 10 aja nggak sih? Soalnya kan dia sama kayak ini kan, sama kayak yang 4.1 4.1 kan. Tapi ntar 4.1, kalau 4.2, bisa 4.2 nih. Lumbung simpan padi di sini, jumlah panenan juga sama 10. Terus baru nanti ke sini, simpan padi itu ke mana lagi? Padi disimpan sama dengan, nah yang kayak gini kayaknya nggak usah sih. Nggak usah dijelasin lagi. Berarti ya udah simpan padi, selesai. 4.2. Ini ke arahnya ke atas. Ke atas ini, berarti ke atas, ke arah servis. Terus nanti ada lagi berarti 5.1. 1 dong. berarti kalau kayak gitu lah terus Bro, kayak misalkan 40, yang 40 tuh. Itu dia dapat 40-nya dari mana? 40-nya dari programnya. Nah, ya kan? Atau gimana ya? Atau cuma jelasin alur secara general doang, nggak berdasarkan studi kasus. Tapi kalau alur berdasarkan si general doang, ya udah berarti cuma gini doang. Berarti Maksudnya, yang di naro 40, 10, 90 data-datanya itu ada di kegiatan panen kan? Berarti di kegiatan panen yang ngarah ke petaninya bakalan banyak banget dong anjing. ya ada sesuai sama jumlah ini. 1, 2, 3, 4. Sama yang ini, ambil panenan. 5 Kenapa berarti. ngarahnya ke petani, Bang? Kenapa? Kenapa ngarahnya ke petani? Kenapa ngarahnya ke petani? Petani kan, oh iya. Soalnya, gimana ya? Gara-gara semuanya di petani. Harusnya sih yang bener ya, si lumbung ini tuh jangan dimasukin ke petani, tapi petaninya yang dimasukin ke dalam si lumbung padi service. Iya. Kalau ini nih. Jadi si kegiatan petaninya itu dia nge-create, ya kan? Dia nge-create yang apa namanya lumbung sama petaninya yang Pak Bakri itu kan. Ya. Nah, terus dari petani ke servisnya dia yang bakal yang
apa ya? Yang tadi tuh, yang simpan panen segala macam itu bukan dari kegiatan panen ke petaninya, tapi dari petani ke servis. Ya nggak sih? Kalau kayak gitu bakal banyak banget ya berarti dari si petani ke benar. Ini kan ada 3 metode tuh, yang simpan panen, ada yang parameter 1, Ada ada yang 3. nggak pakai 2, ya kan ada 3. Nah itu 3-tiganya kalau misalkan mau lu masukin ya kan, itu kan lu semuanya lu masukin di kegiatan panen ke petani. Nah kalau menurut gua itu bukan dari kegiatan panen ke petani, tapi dari petani ke servis. Jadi yang dari kegiatan panen ke petani itu dia cuma create doang. Iya sih? Benar. Atau bab apa yang Daeng sama Pak ininya lu masukin jadi aktor? Gak mungkin juga ya? Daeng dan jadi aktor enggak sih, nggak mungkin. Gak mungkin ya? Tapi kalau agak aneh sih kalau misalnya dimasukin jadi aktor, karena dia entity kan sih maksudnya. Dia punya atribut gitu. Ini booking agen kan nggak punya atribut kan? Iya sih benar. Berarti kalau kayak gitu dari petani ke ini dong, yang ada parameternya yang lagi lu bilang yang 3 metode itu. Berarti lu masukinnya ke dari antara petani ke servis. Dan ini kan itu udah masuk ke servis semua, Bro. Bingung sih. Dari contohnya ada contoh. Jadi room service itu service, ini service, ini entity. Nah si entity itu dia nggak bisa manggil ke service. Maksudnya? Gimana ya? Si entity itu nih, entity yang ngelakuin itu tuh bukan si bukan si entity-nya. Lihat panahnya. Panahnya selalu ke arah entity. Terus kalau yang ini cuma buat ngebalikin. Terus? Tapi ini kan ada setter nih. Set, terus sama create. Ya. Terus kalau di sini juga sama nih. Ini ada get, ini ada set. Terus nggak ada panah kebalik ke sana gitu. Si reservasi itu nggak bisa melakukan apa-apa gitu artinya. Ya. Sama juga kayak di sini kan. Iya sih. Atau enggak kita buatnya ya udah yang paling bener yang kayak kita buat 2 aja. Kalau misalkan kita mau ngejelasin, kalau kita mau ngejelasin si programnya itu berjalannya kayak gimana, ya kayak gini kan, kayak ada Pak Bakri, ada Pak Daeng Baso. Atau kita mau ngejelasin secara general apa itu si kegiatan panennya, kita hilangin aja, hapus. Kita hapus pokoknya kita buat sesuai dengan misalkan apa ya, kita adaptasi lagi gitu dari yang udah ada. Kan dari udah ada tuh dia pertama harus buat dulu petani, dia harus buat dulu lumbung padi. Ya udah kita sebutinnya satu aja. Ini pertama, ini 2 buat lumbung padi, yang kedua buat petani, yang ketiga masukkan lumbung padi ke si petaninya, terus lakukan panen si petaninya simpan lumbung di padi, tapi dengan 3 cara. Satu doang, ini jadi 1 nih, lumbung padi ini jadi 1, terus nanti Pak Bakri itu baru bisa ambil panen dari lumbung kalau dia. Ya, tapi jadi studi kasus baru. Bentar, gue kencing dulu dah, Bro. Ya udah. Ini udah berapa lama nih, dari tadi? Kalau itu tadi kita mulai dari jam berapa sih? 7 nggak sih? 7:30, 8? 7:30, 8. Sekarang udah hampir setengah 10 malah, wih.
Berapa jam kita? 2 jam masih ada 2 jam. Ada yang ini waktu. 7:30. Kita berapa sih tadi? Jam Jam berapa? 7:30. Paling Jam 8 nggak sih? paling 2 sampai 2,5 jam paling 2 kita. 2 jam ya? Dari sini ada keterangannya nggak sih di Google, di Meet, di Zoom? Di Zoom-nya nggak ada. Cuma Nggak ada nampilin waktu. recording doang. Udah. Oh iya, nggak ada waktunya. Control. Share computer. Check invite. By the way, bentar gue live bentar ya. Ya, ya. Itu apa ya? Ada mau Zoom di Prof gue. Ya deh. Test speaker.